Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Prianto di channel Kampung Ilmu. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan melanjutkan latihan kita terkait soal-soal PCK dalam rangka mempersiapkan diri kita dalam menghadapi UPPPG Daljab tahun ini. Bapak Ibu yang sebentar lagi akan menghadapi UKM PPG, semoga Bapak Ibu dimudahkan selalu dan tentu saja semoga Bapak Ibu lulus pada akhirnya nanti. Nah, Bapak Ibu di sini saya sudah menyiapkan beberapa soal yang akan kita coba kerjakan. Kita sudah masuk pada soal yang ke-56. Nah, Bapak Ibu yang belum tonton penyelesaian soal-soal sebelumnya, linknya ada di deskripsi atau di pojok kanan atas video yang Bapak Ibu sedang tonton ini. Nah, Bapak Ibu, kita langsung saja ke soalnya. Pada saat pembelajaran tentang volume bangun ruang sisi lengkung, seorang guru matematika meminta para siswa di kelasnya melakukan percobaan secara berkelompok dalam menunjukkan rumus volume bangun ruang sisi lengkung. Namun, terdapat satu kelompok yang melakukan kesalahan dalam melakukan urutan kegiatan yang sudah dirancang oleh guru tersebut. Maka umpan balik yang dapat dilakukan guru yang paling tepat adalah. Nah, Bapak Ibu, di sini kita perlu melihat apa namanya keywordnya ya, Bapak Ibu ya. Nah, keywordnya di situ adalah kita akan memberikan umpan balik karena ada satu kelompok yang melakukan kesalahan dalam melakukan urutan kegiatan yang sudah dirancang oleh guru ya. Nah, dalam memberikan umpan balik, Bapak Ibu perlu kita ingat bahwa sebaiknya kita tidak langsung memberikan jawaban atau langsung memberitahu peserta didik di mana letak salahnya. Nah, kita perlu mengarahkan peserta didik menemukan kesalahannya dan mengarahkan untuk memperbaiki apa yang menjadi kesalahannya. Nah, oke, kita lihat kalau gitu kita lihat opsinya Bapak Ibu. Opsi yang A, memberi komentar tentang kesalahan yang dilakukan kelompok tersebut. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini sebaiknya kita hindari dulu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang bravo, diidentifikasi dulu mengapa melakukan kesalahan tersebut dan mengarahkan mereka agar melakukan kegiatan sesuai urutannya. Nah, jelas, berarti ini jawabannya Bapak Ibu ya. Nah, ketemu jawabannya yaitu bravo. Oke, next, kita lihat soal berikutnya Bapak Ibu. Skor PISA dalam bidang literasi matematika siswa di Indonesia masih rendah. Pembelajaran matematika selama ini belum mampu meningkatkan kemampuan penalaran siswa. Guru tersebut ingin mencobakan suatu LKPD yang memuat unsur budaya lokal di kelas 7C, untuk meningkatkan kemampuan penalaran siswa. Rumusan masalah PTK yang tepat untuk situasi tersebut adalah. Nah, lagi-lagi keywordnya apa? Keywordnya adalah eh, kita ingin meningkatkan kemampuan penalaran siswa. Oke, melalui apa? Melalui LKPD yang memuat unsur budaya lokal di dalamnya. Oke, maka rumusan masalah yang tepat, coba kita lihat opsinya ya. Yang A, adakah perbedaan kemampuan penalaran siswa dan seterusnya. Ini menunjukkan ini kata adakah perbedaan kemampuan ini menunjukkan bahwa kita tidak sedang melakukan PTK-an, tapi justru kita sedang melakukan eksperimen gitu ya, penelitian eksperimen. Kemudian yang bravo, apakah pembelajaran menggunakan LKPD? Nah, ini juga sama ya Bapak Ibu ya. Ini sama, kita masih melakukan eksperimen. Kemudian yang Charlie, apakah pembelajaran menggunakan LKPD yang memuat unsur budaya lebih baik dari pembelajaran konvensional? Ini juga bukan menunjukkan PTK. Nah, lalu yang mana yang PTK? Coba kita lihat yang delta. Adakah pengaruh? Nah, ini juga kata pengaruh ini juga sudah menunjukkan bahwa ini kita sedang tidak ber-PTK. Nah, coba kita lihat yang E. Bagaimana tahapan-tahapan pembelajaran menggunakan LKPD yang memuat unsur budaya lokal mampu meningkatkan kemampuan penalaran siswa kelas 7C. Nah, jadi inilah jawaban yang paling tepat, Bapak Ibu. Kita lihat soal berikutnya. Kemampuan untuk menciptakan, memiliki daya cipta atau mampu menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun alat yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya,
dalam pembelajaran merupakan sikap kreatif guru ketika menyampaikan ilmu kepada siswa. Model yang sesuai dengan sikap kreatif memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar adalah. Nah, ini titik tekannya atau keywordnya itu ada pada penggunaan atau pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Nah, kira-kira model apa yang tepat? Apakah project based learning? Kan, tentu saja Bapak Ibu ya. Inquiry juga bukan. Contextual teaching and learning. Nah, inilah jawaban yang tepat menurut saya. Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mempunyai ide, gagasan yang berbeda dengan yang saya sampaikan, boleh tulis di kolom komentar. Oke, kita lihat berikutnya ya. Aktivitas yang sesuai untuk dilakukan pada pembelajaran klasikal yang memperhatikan heterogenitas kemampuan siswa adalah. Nah, ini titik tekannya kemampuan siswa yang heterogen ya Bapak Ibu ya. Nah, coba kita lihat opsi yang A. Guru menunjukkan siswa berkemampuan tinggi saja untuk membantu siswa berkemampuan kurang dalam memahami materi. Nah, ini kurang tepat Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena kemampuan tinggi saja ya. Apakah tidak boleh begitu yang berkemampuan rendah membantu siswa yang berkemampuan tinggi? Kan tidak selalu begitu ya, Bapak Ibu ya. Melihat yang berapa? Guru lebih memfokuskan perhatian pada siswa berkemampuan kurang. Nah, ini juga tidak boleh. Jadi, kita sebagai guru, sebagai fasilitator untuk semua siswa, bukan untuk menjadi guru untuk sebagian siswa gitu ya. Jadi tidak boleh kita terlalu memfokuskan di sebelah pihak saja gitu ya. Coba kita lihat yang Charlie. Guru membentuk kelompok diskusi belajar siswa dengan kemampuan bervariasi. Nah, jadi nampaknya ini betul Bapak Ibu karena di dalam proses pembelajaran kan ya. Jadi kita harus membentuk kelompok diskusi kalau kita menggunakan pengelompokan itu harus heterogen ya. Baik heterogen dari gaya belajar maupun dari kemampuan kognitifnya begitu ya. Dan dengan mengelompokkannya secara heterogen ini nanti kita bisa menerapkan teknik tutor sebaya. Nah, sehingga menurut saya jawaban yang paling tepat adalah Charlie, Bapak Ibu. Oke, kita lihat soal terakhir dalam video kali ini. Ibu Andri merencanakan penilaian unjuk kerja. Untuk itu, Ibu Andri memberikan masalah kepada siswanya. Disiapkannya 12 potongan pagar yang elastis. Panjang tiap potongan 4 meter dan salah satu potongan digunakan sebagai pintu masuk. Jika Anda diminta memagari taman bermain dengan luas maksimum, oke, kita minta siswanya memagari taman agar anak dapat bermain leluasa. Maka pagar taman tersebut berbentuk bangun datar apa? Jelaskan secara matematis jawabannya. Jika Ibu Andri ingin memasukkan penguasaan konsep matematika yang digunakan, maka komponen-komponen yang relevan untuk dinilai adalah sebagai berikut kecuali. Alfa, konsep perbandingan senilai. Lah, ini ya, jawabannya berarti ini ya. Jelas sekali bahwa di sini itu tidak kita yang diukur itu justru bukan konsep perbandingan senilai dalam hal ini gitu ya, tapi justru perkalian bilangan, oke? Kemudian karena nanti berbicara luas ya, kemudian keliling bangun datar. Nah, kenapa? Karena tadi ada keywordnya bermain agar anak dapat bermain leluasa di taman yang kita pagari ya. Kemudian konsep bangun datar tentu saja gitu ya, karena pertanyaannya bangun datar apa yang bisa dibentuk. Kemudian konsep bangun datar tentu saja merupakan jawaban yang tepat. Jadi yang tidak tepat dalam hal ini adalah konsep perbandingan senilai. Jadi jawabannya adalah alfa. Nah, Bapak Ibu, itu dia video latihan kita pada kesempatan kali ini. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan dan dikoreksi di kolom komentar jika Bapak Ibu memiliki pandangan yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan.
Nah, Bapak Ibu, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Saya Aprianto, sampai ketemu pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.